Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Heri Supardan, Widya Iswara Ahli Madya pada BPSDM Provinsi Jakarta ingin menyampaikan materi pelatihan jejaring kerja pada pelatihan kepemimpinan administrator. Keterkaitan 4 agenda dalam pelatihan kepemimpinan administrator dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, leadership value, mengelola dan mencapai kinerja organisasi adalah bagian aktualisasi dari nasionalisme. Yang kedua, agenda kepemimpinan kinerja, leadership skill, memimpin, mempengaruhi dan menggerakkan para pihak di dalam, di luar unit organisasi untuk mencapai kinerja organisasi. Yang ketiga, agenda manajemen kinerja, managerial skill, melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan teknik dan proses yang tepat guna memastikan organisasi mencapai target kinerja. Yang keempat, agenda aktualisasi, implementasi daripada leadership value, leadership skill, dan managerial skill untuk memastikan organisasi mencapai target kinerja. Agenda kepemimpinan kinerja pada PKA terdiri 4 mata pelatihan sebagai berikut. 1. Yang pertama, manajemen perubahan sektor publik. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Yang ketiga, jejaring kerja. Yang keempat, komunikasi efektif. Adapun keterkaitan 4 mata pelatihan pada kepemimpinan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perubahan sektor publik ialah peserta mampu memimpin perubahan melalui manajemen perubahan di unit organisasi. Yang kedua, kepemimpinan transformasional mampu memberdayakan, mentransformasi organisasi untuk mencapai kinerja organisasi. Yang ketiga, jejaring kerja mampu mendayagunakan jejaring kerja personal maupun organisasi untuk mewujudkan pencapaian kinerja organisasi. Yang keempat, komunikasi efektif adalah agar peserta mampu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk pencapaian kinerja organisasi. Dasar hukum mata pelatihan jejaring kerja pada pelatihan kepemimpinan administrator mengacu pada Peraturan LAN nomor 16 tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Yang kedua, mengacu pada Keputusan Kepala LAN nomor 1008 tahun 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator. Yang berikutnya mengacu kepada modul mata pelatihan jejaring kerja pelatihan kepemimpinan administrator. Untuk deskripsi singkat, bahwa mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk mewujudkan pencapaian kinerja organisasi yang disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, tanya jawab, curah pendapat, diskusi kelompok, studi kasus, film pendek, dan presentase. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya untuk mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk pencapaian kinerja organisasi. Tujuan pembelajaran dari hasil belajar bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk mewujudkan pencapaian kinerja organisasi. Adapun indikator hasil belajar setelah mengikuti mata pelatihan ini diharapkan peserta mampu menjelaskan konsep jejaring kerja, network, dan berjejaring kerja networking. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep analisis jejaring sosial. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep penataan ulang jejaring kerja. Yang keempat,
mampu menerapkan konsep pendayagunaan jejaring kerja. Berikutnya, manfaat pembelajaran jejaring kerja bagi pejabat administrator agar mampu mengevaluasi, mengembangkan network leadership dengan tahapan dan strategi kerja yang diperlukan dalam pendayagunaan jejaring kerja. Berikutnya, untuk mata pelatihan jejaring kerja mempunyai 4 materi pokok dan 7 submateri pokok. 4 materi pokok, yang pertama konsep jejaring kerja dan konsep berjejaring kerja. Yang kedua, konsep analisis jejaring sosial. Yang ketiga, konsep penataan ulang jejaring kerja. Yang keempat, konsep pendayagunaan jejaring kerja. Adapun untuk submateri pokok, yang pertama konsep jejaring kerja, yang kedua konsep berjejaring kerja, yang berikutnya konsep analisis jejaring sosial, 4 konsep pemetaan jejaring kerja, yang kelima konsep penataan ulang jejaring kerja, yang keenam konsep kepemimpinan jejaring kerja, yang ketujuh tahapan pendayagunaan jejaring kerja. Adapun strategi pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan, dengan tahapan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan agenda, tujuan dan materi pembelajaran. Metode yang digunakan ceramah interaktif dan tanya jawab. Media yang digunakan whiteboard, modul, alat tulis, dan waktu 15 menit. Untuk strategi pembelajaran yang kedua, konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja. Dengan tahapan, dengan menjelaskan pengertian jejaring kerja dan berjejaring kerja, menayangkan film pendek terkait dengan jejaring kerja, menjelaskan pentingnya network dan networking, memberikan tugas kelompok untuk berdiskusi, melakukan presentasi, dan kelompok lain memberikan tanggapan. Metode yang dipergunakan yaitu ceramah interaktif, tanya jawab, film pendek, diskusi kelompok, dan presentase. Media yang dipergunakan adalah alat tulis, flip chart, video dengan waktu 90 menit. Pada strategi pembelajaran yang ketiga, mengenai konsep analisis jejaring sosial. Dengan tahapan melakukan brainstorming tentang konsep analisis jejaring sosial. 2. Menayangkan film pendek terkait dengan jejaring sosial. 3. Menjelaskan beberapa ukuran dalam analisis jejaring sosial. 4. Memberikan tugas kelompok untuk berdiskusi terkait ukuran dalam analisis jejaring sosial, melakukan presentase hasil diskusi kelompok, dan kelompok lain memberikan tanggapan. Metode yang dipergunakan ceramah interaktif, tanya jawab, film pendek, brainstorming, diskusi kelompok, dan presentase. Media yang dipergunakan alat tulis, flip chart, video dengan waktu 90 menit. Pada strategi pembelajaran yang keempat, yaitu konsep penataan ulang jejaring kerja, dengan tahapan melakukan brainstorming tentang pemetaan dan penataan ulang jejaring kerja organisasi. 2. Menjelaskan tentang pemetaan dan penataan ulang jejaring kerja. Yang ketiga, memberikan tugas kepada peserta secara kelompok untuk membahas studi kasus terkait pemetaan dan penataan ulang jejaring kerja. Yang keempat, memberikan saran dan masukan terhadap hasil diskusi kelompok. Yang kelima, menjelaskan langkah-langkah pemetaan dan menata jejaring kerja. Yang keenam, memberikan tugas kelompok untuk membuat langkah-langkah pemetaan dan menata jejaring kerja, yang hasilnya dipresentasikan dan kelompok lain memberikan tanggapan. Metode yang dipergunakan ceramah interaktif, tanya jawab,
brainstorming, studi kasus, diskusi kelompok, dan presentase. Adapun media yang digunakan alat tulis, flip chart, bahan kasus, dan waktu 90 menit. Untuk strategi pembelajaran yang kelima, mengenai konsep pendaya gunaan di jaring kerja. Dengan tahapan, menjelaskan tentang konsep pendaya gunaan di jaring kerja, menayangkan film pendek terkait dengan kepemimpinan di jaring kerja, menjelaskan peran kepemimpinan dan tahapan pendaya gunaan di jaring kerja, memberikan tugas kelompok kepada peserta terkait peran kepemimpinan dan tahapan pendaya gunaan di jaring kerja, melakukan presentase dan kelompok lain memberikan tanggapan. Metode yang dipergunakan ceramah interaktif, tanya jawab, film pendek, diskusi kelompok, dan presentase. Media yang dipergunakan flip chart, alat tulis, dan video dengan alokasi waktu 90 menit. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang keenam, penutup. Dengan tahapan, membuat rangkuman hasil pembelajaran bersama peserta, melaksanakan evaluasi pembelajaran, memberikan penguatan kepada peserta terkait materi pembelajaran, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta, menyampaikan pantun, mengucapkan salam, dan penutup. Metode yang dipergunakan ceramah interaktif, tanya jawab, dan waktu 30 menit. Untuk evaluasi pembelajaran, pertama, apa yang dimaksud dengan jejaring kerja? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan berjejaring kerja? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan network size dalam analisis jejaring sosial? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan ukuran centrality dalam analisis jejaring sosial? Yang kelima, jelaskan langkah-langkah memetakan jejaring kerja. Yang keenam, jelaskan langkah-langkah menata jejaring kerja. Yang ketujuh, jelaskan peran kepemimpinan dalam suatu jejaring kerja. Yang kedelapan, jelaskan tahapan pendaya gunaan jejaring kerja. Ke Sukabumi berangkatnya pagi, cari taman, kita bikin acara. Orang bersilaturahmi, tidak ada rugi, jadi banyak teman, banyak saudara. Burung cendrawasih dari Irian, kalau dipelihara bisa dihukum. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.